Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Koskan. Kita masih di alamat yang sama, di tempat yang sama. Nah, untuk pengembangan kita selain di koki, di ikan manfish. Sebenarnya ikan pasangannya ikan koki. Di sini di farm Iwak Brengos kita ada 60 akuarium dengan jumlah indukan itu hampir ada 40 indukan dengan beberapa jenis yang berbeda. Nah, itu yang menarik ya. Kenapa kok enggak disamain kayak cara pemijahan ikan koki? Nah, jenis ini memang berbeda dengan ikan koki. Nah, untuk jenis ikan manfish sendiri itu kita harus di tempat yang kayak di akuarium lah. Intinya di akuarium, tempat di akuarium, dan harus dipisah-pisah. Dan itu kalau sudah satu pasang ya sudah satu pasang. Jadi tidak kayak koki. Kalau koki kan jantan betina kita harus dipisah dulu sampai dia ada isi baru nanti dijadiin satu. Nah, kalau untuk ikan manfish itu dari ukuran dia remaja sampai mau ke induk itu sudah harus dipasangkan supaya dia jadi satu pasang dan itu baru bisa berkembang biak. Satu akuarium dibedakan. Untuk satu indukan, satu pair atau pair proven itu dibedakan. Jadi beda-beda gitu. Keistimewaannya ya. Saya jujur untuk pribadi itu saya suka dengan ikan layang-layang kalau kata orang zaman dulu ya. Dan ini sekarang kan sudah mulai berkembang dengan sangat baik lah ya. Sampai sudah ada kontesnya, terus jenisnya juga sudah mulai lumayan banyak dengan kualitas yang bagus-bagus. Nggak cuma zaman dulu kita taunya cuma tricolor, terus ikan platinum. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu itu jenisnya sangat banyak dan itu bagus-bagus. Dan untuk nilai value-nya juga lumayan bagus gitu loh. Di sini kita dari Iwak Brengos ada jenis Red Devil, ada jenis Manakapuru, ada jenis BSP, ada jenis Golden, ada jenis Paraiba, ada jenis Blue Pinoy, terus ada jenis Blushing Paraiba, ada jenis Nanai, ada RCA juga. Jadi kita memang di sini hampir ada sekitar 12 jenis yang kita sediakan di Iwak Brengos gitu. Kalau di sini yang paling mahal untuk sementara ini masih di Manakapuru ya. Kalau di tempat saya itu Manakapuru, terus Red Devil, terus ada ikan BSP, itu yang kelasnya agak mahal gitu, medium ke atas lah kasarannya gitu. Untuk indukan ya, untuk indukan jenis Manakapuru sendiri itu masih di harga 2.500.000. Kalau untuk anaknya itu di ukuran 3 cm untuk partai itu kita jual tuh di harga 15 ribuan. Minimal itu 200 ekor. Kalau yang untuk paling murah itu kita jualnya bibit dari ukuran 2 cm itu kita jual cuma 500 perak. 500 tapi satu akuarium harus diambil semua. Jadi satu tetasan itu misal ada 200, ada 300, ada 500 itu harus diambil semua. Kalau untuk yang harga yang medium ke bawah kayak jenis Golden, kayak Blue Pinoy, jenis Blushing, jenis Zebra, itu kita modelnya ngerut. Kita ukuran jual itu ukuran 2 cm-an. Nah, kalau untuk yang BSP, terus Red Devil, RCA, Manakapuru, itu kita jualnya ukuran 1 in. 1 in itu 2,5 cm badan. Nah, itu kita jual partainya itu kalau untuk BSP itu kita jual di harga 5.000. Minimal 200 ekor. Kalau untuk yang Red Devil kita jual itu 10.000. Kita 10.000 itu minimal 200 ekor. Nah, untuk RCA, Red Cap Albino itu kita jualnya di harga 30.000. Tapi ukurannya lebih besar karena kan dia jenis albino. Albino itu masih rentan gitu ketika belinya masih kecil. Ukurannya itu 3 cm badan, itu kita jual 30.000. Nah, untuk jenis Manakapuru kita jual ukuran 1 in itu di harga 15.000. Tapi minimalnya yang agak dilebihin. Biasanya minimal itu 500 ekor. Kalau untuk ngecer sendiri, teman-teman tuh biasanya ukuran 1 in itu 2,5 cm itu biasanya masih dijual harga 35.000 sampai 45.000.
Untuk media sendiri ya, cara ternak manfish kita pakai paralon. Jadi paralon terus ditaruh di akuarium. Jadi nanti dia akan nempelkan telur di situ. Dia ditempelkan di samping, terus nanti dibuahin sama jantannya. Nah, kalau yang di tempat kita, terusnya di pembibitan Mbak Brengos, itu telurnya yang dipindah di media yang sudah disediakan untuk penetasannya. Nah, nanti di situ sampai dia ukuran siap jual itu biasanya 3 bulan. Kalau dari mulai dia nelur ya, kita ngitungnya dari nelur ya, itu untuk siap jual di ukuran 2,5 cm itu biasanya 3 bulan, Mas. Itu ambil paling lamanya ya. Bisa aja dipus sampai cuma 2 bulan, itu bisa. Tergantung kita perawatannya sama kapasitas tempatnya itu sendiri. Banyak teman-teman bilang sebenarnya susah apa gampang sih untuk penetasannya, pembesarannya. Sangat gampang sekali, Mas. Ya asalkan kita ya konsisten dengan ikan itu gitu. Misal dari dia bertelur, dari telur sampai menetas itu kan 5 hari. Nah, 5 hari nanti dia akan menetas. Nah, menetas itu dari ukuran kecil, buraya itu biasanya 1,5 bulan itu dia masih makan artemia atau kutir. Nanti 1,5 bulan itu langsung dikasih casut. Nah, casut itu 1,5 bulan itu udah siap jual gitu. Kalau corak itu kan tergantung jenis ya, Mas. Nah, jenis itu untuk di manfish itu memang beda-beda. Kayak jenis zebra dia bergaris, kayak untuk BSP itu. Kenapa dibilang BSP itu? Karena Bulgarian Shell Point. Jadi tengah itu dia biru atau putih, nah siripnya itu ada hitamnya gitu. Dan itu memang jenis-jenis itu beda-beda, warnanya beda, terus bentuk tubuhnya juga beda. Jadi uniknya di manfish itu kayak gitu. Kelemahan untuk ikan ini ya, kembali lagi di cuaca, Mas. Memang yang paling rentan itu memang di cuaca. Kalau yang saya alami ya, itu Agustus, itu dia kan peralihan cuaca dan itu memang sedikit ekstra untuk jenis ikan, terutama manfish. Biasanya itu kena WS, terus tiba-tiba dia kuncup karena perubahan cuaca itu sangat-sangat berpengaruh untuk jenis-jenis ikan ini. Itu 10 derajat suhunya berbeda, ikan pasti akan drop. Biasanya gitu. Buat teman-teman pemula yang mau budidaya ikan manfish, kuncinya itu lebih ke tempat dulu ya. Perhatikan tempat, terutama indukannya. Rawatlah indukannya dengan baik. Jadi ketika makanannya bagus, terus tempatnya nyaman, itu juga akan mempengaruhi di telur itu sendiri. Karena kan kebanyakan teman-teman yang untuk pemula biasanya kan dicampur jadi satu akuarium, terus tiba-tiba dia nelor, terus dipisah. Kok kenapa enggak jadi ya? Karena memang dia enggak nyaman. Karena dia enggak nyaman, jadinya telurnya itu enggak maksimal gitu loh. Makanya kalau buat teman-teman yang pengen belajar manfish, yang paling saya sarankan, rawatlah indukannya dengan baik. Kasih pakan yang terbaik. Pakan yang terbaik itu apa? Ya jangan berlebihan, jangan sampai kurang. Jadi kayak cacing sutra, terus cacing beku, itu sangat penting. Kalau ada jentik nyamuk itu juga boleh pakai itu proteinnya juga tinggi. Terus untuk perawatan anaknya, kuncinya satu, jangan sampai telat makan. Karena kan banyak teman-teman biasanya cuma dia udah netes, sehari cuma dikasih makan sekali. Nah itu dia telat berapa jam, dia udah nggak mau makan. Dan itu biasanya banyak yang gagalnya di situ, teman-teman pemula itu. Ya, buat teman-teman yang mau belajar ternak atau beli ikan di Iwak Brengos, monggo. Nanti sudah ada linknya ya untuk tempatnya. Kita akan layan dengan baik. Ada teman yang mau belajar ikan, entah itu koki, entah itu manfish, monggo. Bisa langsung ke sini atau kontak personnya nanti di bawah ini. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.